Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu toko kue Delight Bakery, di mana aplikasi yang kami buat ini gunanya sebagai aplikasi pemesanan berbagai jenis kue yang dirancang untuk memfasilitasi proses penjualan dan pengelolaan produk bakery secara online. Sebelum kami menjelaskan kode program apa saja yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi toko kue di Delight Bakery ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Putra. Perkenalkan, nama saya Azkia. Perkenalkan, nama saya Metia Srin Latifah. Perkenalkan, nama saya Natia Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Dian Sela Angelina. Selanjutnya kita akan lanjut untuk penjelasan kode program. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian Home.js. Untuk halaman utama aplikasi mobile tentang toko kue bernama Delight Bakery, kami membuat Home.js di folder komponen. Dalam Home terdapat informasi dasar tentang toko, menyediakan beberapa icon sosial media toko, dan modal sebagai navigasi untuk melihat katalog produk. Dalam Home terdapat tautan yang menghubungkan icon ke halaman sosial media toko, di mana terdapat 3 akun media sosial, yaitu yang pertama ada Instagram, yang kedua ada WhatsApp, yang ketiga ada icon alamat toko. Untuk Instagram sendiri di sini kami buat, dan untuk WhatsApp di sini yang terakhir ada icon alamat toko. Selanjutnya render komponen. Di Home ada yang digunakan untuk menggulir halaman seperti scroll view. Scroll view digunakan untuk menggulir konten halaman jika konten lebih besar dari layar. Selanjutnya ada header. Header menampilkan judul halaman yang tombol menu ditandai dengan ikon titik 3. Modal di sini atau tombol titik 3 ini disebut modal, yang menampilkan tombol navigasi katalog alamat toko. Ini yang dinamakan modal. Kemudian di sini ada style atau gaya yang digunakan untuk mengubah tampilan halaman Home. Selanjutnya kita membuat komponen teraddress.js untuk menampilkan dan memperbarui alamat toko dan aplikasi. Komponen ini memungkinkan pengguna untuk melihat alamat toko yang ada saat ini. Baris kedua sampai 4 di sini kita mengimport React Native, dan React Redux. Baris ke-7 kita melakukan navigasi antar layar dengan menggunakan Proof Navigation. Store ini diambil dari stage global menggunakan selector yang berisi informasi alamat toko saat ini. Baris 8 di mana terdapat space digunakan untuk mengirimkan ke Store Redux. Baris 11 membuat stage new address merupakan selokan yang menyimpan input alamat baru yang akan diubah oleh pengguna. Ini adalah tampilan teraddress alamat toko. Di sini ada nama, alamat kota, kecamatan, dan kode pos. Baris ke-19 class header update memeriksa apakah semua file input telah diisi. Jika ada yang kosong, maka akan menampilkan pesan kesalahan dengan alter. Jika semua file telah diisi menggunakan, maka akan mengirimkan aksi update address dengan payload new address ke Store Redux. Menggunakan dpatch juga menampilkan pesan sukses setelah alamat diperbarui. Baris 29 selanjutnya close head update untuk memeriksa apakah semua file input telah diisi. Pada baris 29 terdapat return di mana reader UI menampilkan informasi alamat toko saat ini, di mana teks dengan gaya header untuk judul alamat toko dan teks dengan gaya teks menampilkan data alamat toko saat yang diambil dari store address. Pada baris 36
Kemudian di sini ada prompt input yang menyediakan input untuk pengguna memasukkan atau mengubah informasi alamat di mana teks input dengan order yang sesuai dan style input. Dari baris part 1 terdapat text digunakan untuk memperbarui new address dengan nilai baru dari input pengguna. Touchable of Qt berikut dengan style button untuk menampilkan tombol update address on press untuk memanggil fungsi header update yang memproses pembaruan alamat. Terdapat button untuk menavigasi kembali ke layar sebelumnya menggunakan navigation go back. Halaman 79 sampai 103. Ini merupakan style shape. Ini adalah gaya dan setiap komponen dan elemen header text, inputan, dan tombol pada store address JS. Selanjutnya kita tambahkan dan membuat store.js di folder Redux. Store.js ini digunakan sebagai pusat penyimpanan data aplikasi yang mengelola state global dan memungkinkan komponen aplikasi untuk berinteraksi dengan state tersebut melalui dispatching action dan menerima update. Nah, selanjutnya pada store.js ini, kita hanya mengimpor create store fungsi dari Redux untuk membuat store. Terus di sini terdapat combine reducer. Combine reducer ini fungsinya dari Redux untuk menggabungkan beberapa reducer menjadi satu root reducer. Terus terdapat store address reducer. Store address reducer ini sebagai kunci objek combine reducer yang menunjukkan nama state slice dalam store. Selanjutnya di sini ada create store. Create store ini untuk membuat store Redux dan terdapat root reducer, hanya ada satu reducer. Selanjutnya ada export default store. Export store ini adalah sebagai default file. Selanjutnya di sini kita membuat Redux store address reducer.js. Store address reducer.js ini untuk mengelola state terkait alamat toko, di mana terdapat initial state untuk alamat toko berisi nama, alamat, kota, kecamatan, dan kode pos. Selanjutnya, terdapat parameter state. Yang jika tidak diberikan maka state diatur ke initial state dan parameter action ini biasanya memiliki type dan juga payload. Selanjutnya ada switch. Switch di sini switch action type. Switch action.type ini memeriksa action untuk menentukan bagaimana state harus diperbaharui. Selanjutnya ada case update address. Case update ini adalah nantinya akan mengembalikan state baru. Selanjutnya ke action payload, ini untuk alamat toko yang nantinya akan diganti. Selanjutnya ada default. Default di sini akan mengembalikan state set. Ini juga tidak ada perubahan yang dilakukan. Di sini kita membuat komponen katalog.js, di mana untuk menampilkan daftar produk kue yang dijual. Dan pengguna nantinya akan melihat produk, mencari kue, dan dapat menambahkan kue ke keranjang belanja. Nah, contoh tampilannya itu seperti ini. Kita langsung ke penjelasan codingannya. Yang pertama, pada baris pertama ini, kita melakukan import statement dengan mengimpor React dan React Native. Kemudian kita memasukkan data produk pada katalog.js yang berisi nama, gambar, rating bintang, deskripsi produk, dan harga. Bisa dilihat pada tampilannya ini. Yang pertama itu ada nama produk, terus rating bintang, terus deskripsi produk, harga. Selanjutnya, ini di mana terdapat 4 tombol pada halaman katalog, yaitu di sini ada cons produk. Nah, cons produk di sini adalah untuk menampilkan list semua produk kue yang ada dalam katalog toko kue, di mana terdapat 20 produk kue yang ditambahkan. Contoh hasil tampilannya ini seperti ini. Nah, ada cons wet cake. Cons wet cakes ini adalah daftar kue basah yang terdiri dari 5 produk kue, yaitu lapis Surabaya, klepon, lapis legit, dadar gulung, dan bika Ambon. Ini tampilannya, kita klik kue basah. Maka akan muncul 5 produk kue. 5 produk kue basah. Selanjutnya kita ke cons dry cakes. Cons dry cakes ini menampilkan daftar kue kering yang terdiri dari 5 produk kue, yaitu kastengel, kue bangkit, semprong, nastar, dan sagu keju. Selanjutnya ada cons star cakes. Di sini cons star
cake ini menampilkan daftar produk kue tart yang terdiri dari 5 produk kue, yaitu Black Forest Cake, Cheesecake, Cake Roll, Strawberry Cake, dan Pie. Untuk kue basah tadi ada 5 produk, dan ini ada kue kering terdapat 5 produk juga, dan ini ada kue tart terdapat 5 produk juga. Selanjutnya ada Consplit di sini adalah untuk menampilkan daftar produk roti yang terdiri dari 5 produk roti, yaitu donat atau roti boy, roti Mariam, roti sobek, dan roti gambang. Ini tampilan 5 produk kue. Selanjutnya kita ke cons katalog. Nah, di mana katalog di sini merupakan komponen fungsional yang menerima proof navigation dari navigasi. Selanjutnya di sini hooks used-state. Hook used-state di sini digunakan untuk menyimpan produk dalam keranjang dan untuk menyaring produk berdasarkan pencarian. Bisa dilihat di sini kita bisa mencari produk apa yang ingin kita beli. Selanjutnya di sini ada tombol add to cart. Add to cart di sini adalah untuk menambahkan produk ke cart item. Nantinya akan beralih ke keranjang. Selanjutnya di sini ada return filtered. Nah, return filtered ini fungsinya untuk mengembalikan daftar produk yang difilter. Selanjutnya di sini ada return items that filtered. Di sini merupakan fungsinya adalah untuk mengembalikan daftar produk yang difilter. Selanjutnya di sini ada render items. Nah, render item di sini menghasilkan daftar komponen view untuk setiap produk yang difilter, di mana setiap produk itu ditampilkan dengan gambar, nama, rating bintang, deskripsi, harga, dan tombol untuk menambahkan ke keranjang. Selanjutnya ada render UI sendiri terdapat header. Nah, di sini terdapat header untuk menampilkan judul katalog. Selanjutnya di sini ada set filter atau filter button untuk menyaring produk berdasarkan kategori. Dan di sini ada style search input. Search input ini adalah untuk mencari produk berdasarkan nama. Ada view cart button. View cart button ini untuk menavigasi ke layar keranjang dan melihat jumlah item di keranjang. Selanjutnya bisa dilihat di sini terdapat dari baris 382. Nah, ini merupakan style sheet, fungsinya untuk mengatur gaya berbagai elemen dalam komponen termasuk kontainer, header, tombol, cart produk, gambar produk, data produk, dan tombol lihat keranjang. Saya di sini akan menjelaskan tentang Chart.js, di mana Chart.js ini digunakan untuk menangani tampilan dan logika keranjang dalam aplikasi, di mana pengguna dapat melihat item dalam keranjang, mengubah jumlah kue yang dipesan, memilih diskon, memilih metode pengiriman, memilih metode pembayaran, dan menghitung total biaya pesanan. Ini yang pertama kita impor adalah React. Di React ini terdapat hooks, useState, useEffect, dan useCallback. UseState ini digunakan untuk mengelola keadaan, useEffect untuk mengembalikan data atau perubahan manual pada DOM, dan useCallback ini untuk menghindari render ulang yang tidak perlu. Kemudian di sini kita mengimpor React Native, di mana pada React Native ini terdapat parameter view, text, style set, scroll view, touchable, image, dan text input. Kemudian kita impor Axios. Axios ini diimpor untuk melakukan permintaan HTTP. Kemudian kita impor use navigation-nya untuk menavigasi antar screen, di mana const ini singkatan dari consta atau nilai yang tidak akan berubah setelah dideklarasikan. Kemudian di sini di variable cart ini terdapat cart item, quantities, itu untuk menyimpan jumlah item dari setiap produk dalam keranjang, selected discount, untuk menyimpan status diskon yang dipilih, selected shipping, untuk menyimpan opsi pengiriman yang dipilih, selected payment, method untuk menyimpan metode pembayaran yang dipilih, address untuk menyimpan alamat pengiriman, shipping cost untuk menyimpan biaya pengiriman, kemudian shipping option ini untuk menyimpan opsi pengiriman yang diambil dari API. Kemudian ada destination city ID untuk menyimpan ID kota tujuan untuk pengiriman. Kemudian ada weight. Weight ini digunakan untuk menyimpan berat paket dalam gram. Kemudian di sini ada const navigation atau variable navigasi. Kemudian di sini ada variable handle quantity change. Ini digunakan untuk mengubah jumlah item di keranjang di mana jumlahnya tidak boleh kurang dari 1. Nah, di sini maksimalnya itu adalah 1. Jadi, kita tidak boleh memasukkan produk ke keranjang itu kurang dari 1. Dan di sini, ini adalah API yang digunakan dalam pemrograman Chart.js ini, di mana di sini terdapat variabel fast shipping option
ini untuk mengambil opsi pengiriman dari API berdasarkan asal, tujuan, berat, dan kurir, di mana dapat mengupdate shipping option dan menghitung biaya pengiriman termasuk biaya tetap. Di sini, ini digunakan untuk API yang diterapkan dalam chart item, di mana constraint shipping ini digunakan untuk mengambil opsi pengiriman dari API berdasarkan asal, tujuan, berat, dan kurir, di mana dapat mengupdate shipping option dan menghitung biaya pengiriman termasuk biaya tetap. Untuk biaya pengiriman dihitung dari sini. API yang diterapkan dalam chart item ini pada komponen chart ini menggunakan Axios untuk mempatch opsi pengiriman dari API Raja Ongkir. Dengan endpoint-nya itu adalah http apirajaongkir.com starter-cost. API ini mengambil opsi pengiriman dari Raja Ongkir dan menghitung biaya pengiriman berdasarkan opsi yang dipilih. Dengan penggunaan Axios Get untuk membuat permintaan HTTP. Di sini saya juga mencantumkan API key dari Raja Ongkir yang didapatkan. Ini adalah API key-nya. Kemudian di sini ada use effect, adalah efek yang dijalankan setiap kali address berubah. Dan use effect ini digunakan untuk mengambil opsi pengiriman baru berdasarkan ID kota, tujuan, dan berat pesanan. Di sini, const calculate subtotal ini digunakan untuk menghitung subtotal item di keranjang, selain biaya pengiriman, dan juga subtotal dari total belanja. Subtotal ini, dia akan memanggil calculate subtotal ini, sehingga akan menghasilkan nilai di mana ketika pada bagian chart itu, nanti akan ada subtotal secara keseluruhan setelah ditambahkan menu pesanannya dan dipotong oleh diskon. Kemudian di sini ada const handle by now. Ini fungsinya untuk menavigasi ke layar chart item dengan parameter yang diperlukan untuk melanjutkan ke proses pembelian. Parameternya seperti chart item, kuantitas, total, order status, career info, store address, buyer address, diskon, shipping cost, dan buyer notice. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikannya. Untuk masuk ke menu keranjang ini, pertama kita masuk ke katalog. Kita pilih produknya, misalnya saya di sini memilih Bika Ambon. Nah, di sini terdapat menu keranjang belanja. Menu keranjang belanja ini didapat dari render UI, di mana di sini terdapat judul dari halamannya yaitu keranjang belanja. Kemudian di sini ada gambar, nama produknya, harga. Nah, ini didapat dari sini. Di sini saya memasukkan untuk menginput gambar, menginput detailnya, nama, dan juga menginput harga. Ini diinput secara otomatis dari katalog. Sehingga apapun yang dipilih oleh pelanggan itu akan masuk secara otomatis dari gambar, harga, dan namanya. Kemudian di sini ada catatan. Di sini ada catatan. Di sini bisa diisi sesuai dengan yang diinginkan pelanggan, seperti bisa menambahkan jangan terlalu manis, atau banyakin, atau apa. Di sini ada menu untuk menambahkan quantity. Di sini kita bisa menambahkan, misalnya kita ingin membeli 2 produk atau 2 kue, di sini kita bisa tambahkan, tapi kita tidak bisa menambahkan kurang dari 1. Karena di sini sudah diatur, kalau kurang dari 1, itu tidak akan bisa melakukan pemesanan. Kemudian di sini ada alamat pengirim. Alamat pengirim ini, pelanggan bisa memasukkan alamat di mana pesanan ini akan dikirimkan. Kemudian, di sini pelanggan bisa memilih opsi diskon, di mana diskon ini kami mengaturnya sebesar 5.000. Sehingga ketika pelanggan memilih diskon 5.000, maka secara otomatis pesanan akan berkurang sebesar 5.000. Kemudian di sini ada pemilihan jasa pengiriman. Kita bisa memilih ingin menggunakan jasa pengiriman dari Grab, Gojek, atau GoSend. Di sini diatur juga bahwa di sini Gojeknya itu sebesar Rp 15.000. Ini menggunakan API, di mana API ini telah mengatur penginputan harga ongkirnya itu adalah sebesar 15.000. Kemudian, di sini ada metode pembayaran. Kami telah mengatur metode pembayarannya itu bisa menggunakan Dana, GoPay, atau cash. Lalu di sini ada ringkasan belanja berupa subtotal, diskon, biaya pengiriman, dan total pembayarannya. Di sini kan si pelanggan membeli sebesar 50.000. Jika dia membeli 2, maka 100.000 dikurangi 5.000 dan ditambah 15.000. Sehingga 115.000 dikurangi 5.000 adalah 110 total pembayarannya. Selanjutnya di sini ada const style atau style set. Style set ini mendefinisikan gaya untuk elemen UI seperti container, header, item, tombol, dan teks yang menggunakan style set. Selanjutnya kita akan buat komponen chart item.
Chart item gunanya untuk menampilkan rincian pesanan dalam aplikasi. Komponen ini menyajikan informasi terkait pesanan seperti status informasi kurir, alamat catatan pembeli, detail item dalam keranjang, serta ringkasan belanja. Pertama, kita lakukan import statement dengan mengimport React dan React Native. Kita ada strukturnya, itu mengambil parameter dari root yang diterima oleh komponen chart item. Parameter meliputi yang pertama, chart item untuk daftar item yang ada dalam keranjang. Yang kedua, quantities, yaitu jumlah setiap item dalam keranjang. Yang ketiga, total untuk total biaya pembayaran. Yang keempat, order status untuk status pesanan. Yang kelima, courier info untuk menginformasi kurir. Yang keenam, store address untuk alamat toko. Yang ketujuh, buyer address untuk alamat pembeli. Yang kedelapan, diskon untuk diskon yang ditetapkan. Yang sembilan, shipping cost untuk biaya pengiriman. Yang ke-10, buyer notice untuk catatan pembeli. Tugasnya adalah untuk menghitung total harga barang dengan menggunakan Redux untuk menghitung total harga semua item di keranjang. Replace untuk menghapus teks RP dan koma dari harga dan mengonversi menjadi angka desimal. Kuantitas indeks mengalihkan harga item dengan jumlah indeks. Total untuk akhir dari perhitungan dengan penjumlahan hasil perhitungan setiap item. Render UI yang pertama menggunakan view sebagai kontainer utama dan scroll view yang memungkinkan scroll jika konten melebihi ukuran layar. Yang kedua, menampilkan header, rincian pesanan dan informasi terkait pesanan dalam view dengan gaya info container. Yang ketiga, info title untuk judul informasi status pesanan. Yang keempat, info text, yaitu teks informasi seperti status pesanan saat ini. Kemudian view ini untuk menampilkan informasi kurir, alamat toko, alamat pembeli, catatan pembeli, menggunakan info title untuk judul dan info text untuk teks. Selanjutnya, view ini menampilkan daftar item dalam keranjang seperti image untuk menampilkan gambar image, item dan item detail yang mengandung nama item, harga, dan jumlah item dengan gaya yang ditentukan. View ini menampilkan ringkasan total biaya seperti summary container untuk belanja, harga total barang, diskon, dan biaya pengiriman. Summary total untuk menampilkan pembayaran total hasil. Style sheet untuk mengubah setiap gaya dari setiap komponen yang ada di dalam chart item. Kemudian ini adalah implementasi dari chart itemnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang app.js. App.js digunakan sebagai titik masuk atau entry utama dalam aplikasi React Native. Saat aplikasi dijalankan, React Native secara akan mencari app.js untuk memulai eksekusi aplikasi. Dalam aplikasi yang kami bangun, pertama kita membuat file app.js yang berfungsi sebagai pengontrol utama untuk menghubungkan berbagai komponen aplikasi, konfigurasi, dan navigasi. Baris kedua kita mengimport React. Baris ketiga mengimport navigation container. Baris keempat mengimport create stack navigator. Baris kelima mengimport provider dari Redux Store. Baris keenam mengimport store dari folder Redux dari. Baris ke-8 import home dari folder komponen. Baris ke-9 import store address dari komponen store address. Baris ke-10 import katalog dari komponen katalog. Baris ke-11 import card dari komponen card. Baris ke-12 import card item from komponen card item. Baris ke-14 construct yang dideklarasikan dengan create stack navigator yang memungkinkan pengguna untuk navigasi antar layar. Baris ke-16 pada komponen app terdapat provider yang membungkus seluruh aplikasi dan menyediakan akses ke Redux Store. Baris ke-19 navigation container menyediakan konteks navigasi yang diperlukan untuk proses navigasi. Baris 20 stack navigation sebagai navigasi yang menentukan layar utama yang akan ditampilkan ketika aplikasi dibuka, yaitu di home.js. Pada baris 21 sampai baris 25 terdapat stack scan sebagai navigasi komponen yang akan dirender untuk root sebagai nama katalog pada komponen katalog.
ekspor aplikasi sebagai tool yang digunakan di file utama aplikasi untuk menentukan aplikasi. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.